Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di video ini saya akan menyampaikan cara menganalisis tiap-tiap butir soal serta PAP dan PAN-nya. Di Excel yang pertama ini kita akan menganalisis tingkat kesukaran di tiap butir soal. Di dalam Excel ini, di tabel ini sudah tersedia jumlah siswa, ini sebanyak 16 siswa, dan soal sebanyak 10 soal. Dan kita bisa lihat di dalam tabel-tabel ini terdapat kode angka 1 dan 0. Maknanya apa? 1 menandakan jawaban benar, dan 0 menandakan jawaban salah. Sehingga dalam membaca tabel ini seperti ini. Siswa 1 di soal 1 dia jawab benar, maka tulis 1. Siswa 1 di soal 2 jawaban salah, maka 0. Dan begitu seterusnya sampai dengan siswa 16. Nah, kemudian kita lihat sedikit ke bawah. Ya. Ini. Nah, saya akan agak perbesar. Di sini ada tulisan jumlah skor. Pertama kita harus mencari jumlah skor di tiap butir soal. Jadi jumlah skor benar. Di soal 1 sebanyak berapa? Nah, caranya kita klik jawaban ini, siswa 1, kolom ini, kita bold sampai dengan ke bawah. Seperti ini. Kemudian menuju ke atas, auto zoom. Kita klik. Dan nanti hasilnya akan muncul angka ini. Kebetulan sudah saya jawab ya. Angka 10. Kemudian untuk menghitung soal 2 sampai dengan soal 10, kita tinggal menarik kolom ini seperti ini sampai ke soal yang paling terakhir. Kemudian lepaskan dan akan muncul jumlah skor di tiap soal mulai dari soal 1 sampai dengan 10. Kemudian kita beranjak ke jumlah benar dibagi jumlah siswa. Jumlah benar ini maksudnya adalah jumlah skor benar. Seperti yang kita tahu, jumlah skor benarnya di sini 10. Untuk menghitung ini, kita menggunakan rumus, ya saya tuliskan di bagian atas, seperti ini. D sama dengan D, atau mungkin D besar, D36. Kenapa kok bisa D36? Karena di tabel ini dia lurus dengan huruf ini D. Dan jumlah skor ada di kolom ke-36 ini. Maka di sini tulis D36 dibagi jumlah siswa. Berapa? 16. Enter. Muncul hasilnya 0,625. Nah, untuk melanjut menghitung sebelahnya, kita tinggal tarik. Kita tarik ke sini, kita lepaskan dan langsung akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengetahui tingkat kesukarannya, kita harus membacanya dari rumus IF-nya, IF ya, IF. Yakni IF D37 maksudnya adalah D ini dengan menghitung jumlah benar bagi jumlah siswanya, ya kan, di kolom ke-37, maka D37 kurang dari 0,25 berarti sukar. Sedangkan D37 lebih besar sama dengan 0,75 mudah. Dan untuk yang tidak ada angkanya ini berarti masuk
sedang atau yang lainnya, lain dari ini dan ini, maka dia masuk sedang. Langsung kita tuliskan di sini 0,625, maka dia termasuk sedang. 0,3125 juga masuk sedang. Dan begitu seterusnya. Jika ingin mempercepat, ini bisa kita copy, kemudian kita paste di sini, dan nanti akan muncul jawabannya. Begitu. Nah, kita lanjut. Selanjutnya kita akan menghitung daya beda atau menganalisis daya beda pada tiap-tiap butir soal. Nah, kita bergeser. Nah, di sini kita akan disajikan data yang sama seperti tadi. Pertama-tama kita harus menghitung jumlah skornya. Seperti yang tadi ya, jumlah skor di tiap soalnya. Dengan cara seperti ini kita klik auto zoom. Klik dan hasilnya adalah 6. Untuk menghitung yang bawahnya, langsung saja kita klik seperti ini, kemudian kita drag sampai ke bawah. Ya, seperti ini. Ini ya, untuk menghitung. Kita tulis di sini jumlah skor. Kita klik. Ini. Kita tarik. Kemudian klik auto zoom. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Ya. Jika sudah, tarik terus ke bawah untuk menghasilkan jawaban yang seperti ini. Nah, jika sudah mencari jumlah skor, lalu selanjutnya kita urutkan dengan mengklik sort dan filter. Kita urutkan nilai dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, untuk di tampilan ini, kita mengklik ini sort Z to A. Z ya, to A. Tandanya. Ya, ini kan, nah, sort Z to A. Highest to lowest. Jadi dari tinggi ke rendah. Jika sudah kita terurut, maka akan berubah seperti ini, di mana siswa 1, siswa 14, 15, 16, mereka akan mengurut sesuai dengan nilai skornya ya. Nah, karena kita akan menghitung atau menganalisis daya beda, maka kelas ini perlu dibagi menjadi 2 bagian untuk mengetahui daya bedanya. Dikarenakan jumlah siswa di sini tadi sebanyak 16 ya, ini 16 siswa. Jika dibagi 2, otomatis akan ada 8 kelompok A dan 8 kelompok B. Di sini kita akan menulis A dan B. Maknanya A ini adalah jumlah skor tiap soal dari siswa yang masuk dalam kategori A. Maka, nah ini siswa A dimulai dari siswa 1, 14, 15, sampai dengan siswa 4. Ya. Nah, seperti ini. Karena kita mau menghitung yang di kolom ini, maka jadi seperti ini. Kemudian auto zoom. Akan muncul angka di sini 8. Seperti itu ya. Begitu juga untuk sebelah-sebelahnya. Maka kita harus tarik, drag hingga pojok sini, dan lepas. Akan muncul jawabannya.
Untuk yang B, perlakuannya hampir sama. Berarti dimulai dari siswa 5 ini, ya kan? Nah, batasnya B dimulai dari siswa ini, kemudian ke bawah, set, autosum, ya, dan didapat hasilnya adalah 2. Untuk mengetahui hasil yang sami-saminya, kita tinggal drag seperti ini, lepaskan, dan akan muncul hasilnya. Kebetulan ini sudah saya hitung ya. Kemudian CA. Nah, CA ini maknanya apa? Jumlah siswa yang ada dalam atau masuk di kategori A ini. Ada berapa siswa? Karena tadi jumlahnya 16 dibagi 2, maka ada 8. Kita tuliskan ini semua 8. 8, 8, 8, 8. Dan begitu juga dengan jumlah siswa yang masuk di kelompok yang B ini, yaitu 8. Kita tuliskan 8 semuanya. Nah, D. D ini apa? D ini adalah jumlah skor ya di tiap soal ini. Jumlah skor siswa A di tiap soal dibagi dengan jumlah siswa yang masuk kategori A. Berarti maksudnya apa? Ini dibagi dengan ini. Dikurangi D20, yaitu dikurangi dengan jumlah skor tiap butir soal siswa yang masuk di kelas ini. Kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang ada di B. Nah, berarti 8 dibagi 8 dikurangi 2 dibagi 8. Atau kita bisa tuliskannya seperti ini dengan rumus. Sama dengan sum dalam kurung D19. D19 itu karena kolom A ini, yang pertama ini, ada di kolom D. D dengan urutan ke 19. Maka D19. Ya. D19 dibagi D21 tutup kurung dikurangi dalam kurung D20. D20 yang bagian ini dibagi D22. Nah, ketika sudah ketemu hasilnya, kita tinggal tarik seperti ini ke samping dan kemudian akan muncul hasilnya. Sebelum kita menentukan kriterianya, kita harus menuliskan dulu rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini. Sama dengan IF dalam kurung D23 lebih kecil sama dengan 0, berarti dia tidak baik. Ketika D23 lebih kecil sama dengan 0,2, maka dia cukup. Ketika D23 lebih kecil sama dengan 0,4, maka dia sedang. D23 kurang dari sama dengan 0,7 sama dengan baik, dan lain-lainnya adalah sangat baik. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal menentukan 0,75 ini sesuai dengan yang mana. Oh, sangat baik. Karena dia sudah lebih dari 0,7 begitu ya. Kemudian 0,125 itu masuk mana? Begitu seterusnya. Baik, selanjutnya kita menuju ke PAP atau penilaian acuan patokan. Nah, di Excel ini
kita sudah tersaji tabel 23 konversi skor akhir mata kuliah ke nilai akhir mata kuliah. Sebagaimana berikut ini. Dan ini adalah skor yang masih sama seperti tadi. Lalu bagaimana cara melihat penilaian acuan patokan atau PAP-nya? Jadi sama nilai siswa yang sudah diurutkan tadi atau jumlah skor tadi ya. Ketika kita menjumlahkan skor di tiap butir soalnya, kemudian ketemu jumlah skornya, dan diurutkan menggunakan sort dan filter ini dari yang highest to lower, atau dari mulai dari yang besar ke kecil, dan didapatkan hasil seperti ini. Hampir sama ya seperti yang daya beda tadi. Ini kita copy paste saja ke sini. Nah, setelah itu sudah beserta pembagiannya yang tadi, yaitu yang masuk ke A dan masuk yang ke B, kita tempel juga. Nah, setelah ini semua sudah, kita tulis di sini membuat tulisan nilai dan juga konversi nilai dalam huruf. Nah, nilai ini maksudnya apa? Jadi nilai ini adalah jumlah skor dari masing-masing siswa di tiap butir soalnya dibagi dengan 10 dikali 100. Nah, ini di atas ini ya. M14 dibagi 10 dikali 100. M14 ini. Nah, kolom M ke 14. Nah, ini 14. 14 itu yang apa? Nah, ini jumlah skor dari siswa 1. Ya kan? Maka rumusnya M14 dibagi 10 kali 100. Maksudnya jumlah skor siswa di tiap soalnya ini dibagi 10 kali 100. Dan hasilnya adalah 60. 6 dibagi 10 kali 100, 60. Untuk menghitung yang bawah-bawahnya, kita tinggal scroll seperti ini, sampai ke bawah, seret. Kemudian lepas, dan muncul hasilnya. Nah, selanjutnya di nilai huruf ini kita tinggal mengkonversikan nilai angka ini ke sesuai tabel. Misalnya 60 kok bisa C plus ya, karena 60 sampai dengan 64 C plus, maka kita tulis di sini C plus. 50 berarti masuk yang kategori 40 sampai 54. D. Jadi terus. Kemudian 30 masuk ke E. Begitu seterusnya. Dan seperti inilah ketika kita ingin menganalisis penilaian acuan patokan. Baik, yang selanjutnya ini kita akan menganalisis soal dengan PAN, yang menganalisis PAN soal. Nah, mungkin PAN ini sedikit berbeda dengan PAP. Kenapa? Karena di PAN ini kita akan membuat konversi berdasarkan hasil dari skor yang kita miliki. Jadi tidak menggunakan rumus atau BAP, tidak menggunakan konversi skor yang sudah ditentukan, karena kemungkinan saja nilai-nilai dari suatu kelompok tersebut ketika dikonversikan ke tabel yang ini, dia akan menjadi rendah. Ya, karena terlalu tinggi dari tabel konversinya, sehingga kita di PAN ini kita membuat konversi berdasarkan hasil dari rata-rata data skor siswa yang kita miliki. Nah, PAN ini lebih sering dipakai untuk
melakukan seleksi terhadap suatu kelompok yang nantinya hasil dari PAN ini bisa digunakan untuk membuat ranking. Ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita sudah memiliki data skor di tiap-tiap siswa seperti ini. Nah, data ini memang belum urut ya. Nah, untuk memudahkan terlebih dahulu, kita urutkan dari yang nilai terbesar ke yang terkecil dengan menggunakan sort dan filter. Pilih larger to small seperti ini, terus di convert. Nah, sudah urut. Nah, setelah diurutkan seperti ini, kita buat frekuensinya. Nah, jadi maksudnya frekuensi di sini adalah menuliskan berapa siswa yang mendapat nilai 90, 85, 80, dan seterusnya. Nah, di sini caranya dengan memberikan warna untuk mempermudah. Di sini bisa kita lihat skor 90 dimiliki oleh 2 siswa, 85 dimiliki oleh seorang siswa, 80 seorang siswa, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah membuat yang seperti ini, kita bisa dengan mudah menaruhnya seperti ini. Jadi kita salin nilainya ya atau skornya ini di sini 90, 85, 80 dan seterusnya. Kemudian kita tuliskan frekuensinya 90 sesuai dengan ini 2. Maka kita tulis 2, 85 di sini 1 siswa. Kita tulis begitu seterusnya. Nah, ketika semua frekuensi sudah ditulis, kita cari jumlahnya dengan cara kita klik kolom ini, kemudian kita tarik ke bawah, klik auto zoom untuk menjumlahkannya secara otomatis. Dan nanti akan muncul hasilnya yaitu 16. Dan sama dengan ini, karena ini juga siswanya sebanyak 16. Nah, kemudian kita akan mencari fx. Nah, fx itu apa? Fx itu adalah jumlah siswanya atau frekuensi siswa yang mendapat nilai ini tadi dikali dengan nilainya. Berarti fx adalah f dikali nilai 90 dikali 2. Kita bisa tuliskan rumusnya di sini. A24 dikali B24. A24 kali B24 hasilnya enter 180. Untuk menjumlahkan semua kita tinggal menarik garis seperti ini di drag. Kemudian auto zoom dan akan ketemu hasil jumlahnya yaitu sebanyak 933. Nah, kemudian ketika jumlah f dan jumlah fx sudah ketemu, kita bisa mencari min atau rata-rata dengan rumus C38 dibagi B38. C38 adalah jumlah fx dibagi jumlah f 933 dibagi 16 dan didapatkan hasilnya adalah 58. Kita bisa tulis dengan rumus ini ya. Nah, selanjutnya adalah mencari X bar. Untuk mencari X bar ini caranya adalah nilai ya, nilai dikurangi dengan min. Jadi 90 dikurangi 58. Nah, untuk mempermudah minnya kita tulis dulu di sini semua.
min 58, 58, 58. Baru kemudian dilanjut ke X-nya. Rumusnya A24 dikurangi D24. A24 dikurangi D24. 90 dikurangi 58 hasilnya 32. Jika sudah, kita tarik seperti ini dan tekan. Langsung akan muncul hasilnya. Kita drag ke bawah. Jika hasilnya itu berupa desimal, bisa dihilangkan desimalnya dengan mengeklik decrease desimal hingga komanya itu habis ya, dan menghasilkan tulisan seperti ini. Kemudian dilanjut ke X kuadrat. Nah, kalau X kuadrat otomatis ada rumusnya adalah E24 dikali E24. Ini E24 atau 32 dikali 32 menghasilkan 1004. Jika sudah, tarik ke bawah kemudian lepas. Akan menemukan hasilnya semua. Lanjut kemudian ke F kali X kuadrat. Otomatis ini nanti rumusnya adalah F ini dikali X kuadrat. 2 dikali 1004. Rumusnya bisa tulis di sini, langsung akan muncul hasilnya di sini. Jika sudah, langsung tarik ke bawah. Kemudian lepas, dia akan menghitung secara otomatis. Nah, kemudian jika sudah terisi, untuk mengetahui jumlahnya seperti ini, tekan lagi seperti ini. Nah, kemudian klik auto zoom, otomatis dia akan menjumlahkan secara otomatis. Nah, ketika min sudah ketemu, fx ini semua sudah ketemu, kita bisa mencari SD atau statistik diferensial dengan cara rumusnya adalah SGRT G38 dibagi B38. G38 dibagi B38. Maksudnya adalah 9.657 ini dibagi 16. Dan nanti akan menemukan hasilnya, yakni 25. 25 ini setelah saya mengklik decrease ini karena hasilnya adalah koma-koma ya. Jadi untuk menghilangkan komanya atau membulatkan komanya menggunakan decrease desimal. Jika sudah seperti ini, dapatkan hasil di sini, barulah kita bisa melakukan konversi dari nilai-nilai yang ada ini. Nah, caranya yaitu dengan memasukkan nilai-nilainya ini ke rumus konversi skala 5. Di mana apabila nilai hurufnya A, maka rumus KSL-nya adalah min ditambah 1,5 dikali statistik diferensial atau SD ke atas. Ya. Kemudian untuk yang P, min ditambah 0,5 dikali SD ke atas. Nah, untuk yang ketiga, min dikurangi 0,5 dikali standar deviasi ke atas, hasilnya C. Nah, ini dimasukkan ya. Jadi, pertama kita buat tabel konversi seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat rumusnya untuk yang A, minnya adalah 58 ini ditambah 1,5 dikali standar deviasi kita adalah 25. Maka akan ketemu hasilnya 95. Dilakukan begitu seterusnya
disesuaikan dengan satuan-satuannya ini. Tidak bisa di-drag karena ini harus dihitung manual satu persatu karena dia punya perhitungan yang berbeda-beda. Setelah dimasukkan ke dalam rumus ini dan mendapat hasil seperti ini, barulah kita bisa menentukan rentang skornya. Maka rentang skornya adalah kurang dari 21E. Berarti 0 sampai 20 adalah E. Sedangkan 21 sampai dengan 45 adalah D. Nah, 46 sampai dengan 69 adalah C. Karena ini ya, ke atas, ke atas, ke atas. Dengan 70 sampai 94 adalah B. Dan 95 sampai 100 adalah A. Nah, ketika ini semua sudah kita dapatkan, maka kita tinggal menyalin lagi skor tiap-tiap kelompok atau mahasiswa atau siswa. Seperti ini tadi kan mulanya. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Jika skornya 40 seperti ini, maka dia masuk ke mana? Nah, otomatis dia masuk yang ini, 21 sampai 45 dengan nilai hurufnya D. Kita tuliskan di sini. Begitu seterusnya dengan melihat dari nilai-nilai tiap skornya. Nah, jika sudah, sekian pemaparan saya tentang menganalisis berbagai soal mulai dari tingkat kesukaran, daya beda, PAB, dan PAN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.